Iya, 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 iya. Iya, yang mestinya itu apa tradisi dibilangnya agama gitu. Oh iya, betul. Makanya ini bahaya kata Dr. Haidar Ali, ini yang membahayakan Indonesia itu Iya, pikiran-pikiran yang menyesatkan itu, Pak. benar. Jadi kalau Pikiran menurut yang saya, kalau menyesatkan. sudah diakui Yesus itu Muslim, Ibrahim Muslim, kenapa nggak ikut Yesus, malah ikut? Malah ikut yang tidak tertulis di Al-Quran, malah Muhammad bin Abdullah kan Ya, tidak ya, ada di Al-Quran. saya juga bingung, Pak. Bingung, ya membingungkan. Maka mereka bingung sendiri. Kayak semalam ada yang mau menggiring saya kepada pelanggaran undang-undang ITE, dicari perkataan saya. Pak, saya bingung ini, katanya, kenapa ya pada kotoran, supaya saya menghina tujuannya. Saya bilang enggak, saya enggak menghina. Itu kenapa kamu bingung, karena kamu salah alamat. Iya, Pak, kalau menurut saya juga kalau Nabi Muhammad itu dekat dengan jin, itu ada buktinya, Pak. Itu di depan dekat Masjidil Haram kan ada nama masjidnya, namanya Masjid Al-Jin itu. Iya, itu Masjid Tanaim, di Tanaim itu, Masjid Al-Jin itu. Ya, berarti kan memang pengagum jin juga sebenarnya. Masjid Kucing, iya. Makanya Iya. yang sering demo-demo itu jangan-jangan pengikutnya jin itu. Oh, hati-hati itu. Saya kasih tahu Pak Presiden. Pak Presiden yang demo-demo itu kelompok jin tuh, hati-hati. Iya. Jadi gitu. Pak Kapolri juga, hati-hati nih. Kelompok jin yang suka demo-demo tuh. Dengerin nih Muhammad Kaceng ngomong. Hati-hati. Jin berkentayangan loh. Biasanya nama-nama masjid, nama gereja itu kan nama-nama tempat yang bersejarah, toko-toko. Ini kok namanya? Iya, benar. Begitu. Itu, Pak. Jadi ya menurut saya ya kebalik-balik lah. Kalau sudah tahu Yesus itu Muslim, ya ikutlah Yesus. Oh iya. Yang Mereka lain. banyak yang kerasukan jin, jadi menolak Yesus. Katanya Yesus Muslim, tapi nggak mau ngikut Yesus, kan aneh. Begitu. Padahal nggak tahu kapan Nabi Ibrahim, Nabi siapa, Nabi Isa kapan syahadatnya kan kita nggak tahu. Oh iya. Muslim. Ya udahlah, ikutlah Hmm. Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu. Jalannya kan benar itu, Pak. Jadi orang yang beragama Arab itu aneh orangnya. Aneh kenapa? Yang tidak ada di Al-Quran mereka Pak Kaci itu Madia minta link Pak Kaci. Madia mana Madia? Nggak ada sih Madia. Kalau mau diskusi boleh, kalau mau hacker jangan. Saya nggak boleh. Nih, tuh. Ini saya kirim di link di live chat tuh. Madia minta link Pak Kaci. Di private chat juga sudah saya tulisin linknya. Iya, ya. Kalau mau diskusi boleh, kalau mau hacker jangan. Nggak boleh. Jangan. Mana tuh? Sudah saya kirim. Yesus Muslim silakan bicara. Apa yang bicarakan? Ya, kami itu nyembah kepada manusia. Oh gitu, ya salah sendiri. Salah sendiri manusia disembah. Makanya nyembah itu kepada Tuhan pencipta alam yang menjelma menjadi manusia itu boleh. Kalau menyembah pada manusia ya salah sendiri. Menyembah para ustadz, para ulama, para imam Syafi'i, imam Maliki, itu salah itu. Ya tidak dibenarkan. Kitabnya hadis karangan manusia. Di agamamu kan tidak boleh menyembah patung. Kok buat patung? Yang buat patung itu biasanya di Mekah itu. Ka'bah itu kan persegi 4 itu. Makanya kalau dengan Muhammad Kacé itu jangan ngomong patung, karena penyembahan umat Islam itu Ka'bah segi 4 dibalikin ya. Jangan ngomong masalah sunat, karena Muhammad tidak pernah sunat. yang kamu siang malam itu mustaqbilal Ka'bah itu kan kamu. Mustaqbilal itu kan menghadap Ka'bah. Kalau saya kan menghadapnya kepada Yesus.
Yesus itu Tuhan. Ya. Jadi patung terbesar itu di Mekah, Ka'bah namanya. Hajar Aswad, batu hitam. Ya. Jadi jangan merasa. Jadi Muslim Muhammad ini nggak jelas ini Pak Kaji. Oh, apa-apa. Emang orang nggak jelas semuanya juga. Ada nggak ngerti Quran, mau mengolok-olok. Masa Muslim Muhammad namanya? Iya, jadi Muslim Muhammad ini mengaku berpedoman Al-Quran, tapi tidak mengerti ayat-ayat Al-Quran gitu. Kalau saya tanya ayat Al-Quran, babak belur dia pasti. Coba saya tanya, di mana ayatnya di Al-Quran Muhammad disunat? Ada nggak? Udah tua Pak, nggak? Bisa menunjukin ayatnya nggak? Udah tua gimana disunat Pak kalau udah tua? Aduh, paling berbohong. Oh, itu udah sunat dari alam rahim. Mana ada orang bawa pisau ke alam rahim? Gitu. Dalil. Pak Kaji itu Nabi Muhammad dulu pernah puasa nggak Pak Kaji? Kagak ada Muhammad puasa. Diperintahkan aja bandel, kagak puasa dia. Puasa itu kan untuk menyemangati perang Badar. Gitu. Jadi mengingatkan ketika perang Badar itu, makanya habis puasa nanti banyak tabuh-tabuhan, lihat aja mercon, petasan, karena mengingat peperangan, gitu. Gitu. Jadi kenapa umatnya disuruh puasa sementara dia sendiri nabinya nggak puasa Pak Kaji? Nah itu dia keliru, karena gini, orang mati ngebom gereja itu dapat bidadari 40, tapi ustadznya nggak mau, cuma nyuruh doang, orang lain yang dikorbanin. Nah itulah namanya ingin naik pangkat, nginjak orang lain, gitu. Iya, Idul Fitri itu ada sebenarnya kemerdekaan perang Badar itu. Kalau di Indonesia itu 17 Agustus gitu. Itu kemerdekaan perang Badar itu. Cuman orang Indonesia jarang yang ngerti itu. Saya kan dapat informasi di Arab itu asli, otentik gitu. Mungkin puasa Pak karena logistiknya udah kurang, jadi kita puasa aja gitu Pak, mungkin juga. Iya, waktu perang Badar logistiknya kurang, maka mereka puasa. Ini ada media channel nih. Salam, selamat pagi, salam sadar media channel. Selamat pagi, assalamualaikum yang di luar, yang teman-teman di lab, yang lagi diskusi juga ini. Selamat pagi semua. Halo, selamat pagi. Ini media channel orang Islam ya? Media channel orang Muslim. Oke. Kalau orang Muslim itu pedomannya kitabnya apa sih sebenarnya? Orang Muslim itu pedomannya kitab suci Al-Quran. Oke. Nah, kalau kitab kuning itu pedomannya bukan? Kitab kuning itu membantu Al-Quran, meringkaskan Al-Quran. Pelecehan kalau begitu, berarti Al-Quran kurang sempurna dong. Jadi di Al-Quran kan dikatakan, "Watamat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubadila li kalimatihi." Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dengan adil dan benar. Tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat Tuhanmu. Kenapa harus ada hadis? Kenapa harus ada kitab kuning? Jadi di mana kesempurnaannya Al-Quran kalau begitu? Bantu menjelaskan Al-Quran itu, biar dijelasin, sebagian dijelaskan di hadis, cara-cara sholatnya, cara puasanya. Oh, enggak, di Al-Quran juga cara sholat sudah dijelaskan, sangat jelas. Contoh, di surat 429 ayat yang ke-45, surat Al-Ankabut, di situ dikatakan, "Aqimus shalah," dirikanlah sholat. "Inna sholata tanha anil fahsai wa munkar." Nah itu penjelasannya. Sesungguhnya sholat itu telah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu sholat yang benar, bukan tunggang-tungging. Itu Quran yang ngomong. Tunggang-tungging itu dari kitab kuning, karangan manusia. Sekarang mau percaya kepada firman Tuhan atau mau percaya kepada karangan manusia? Kalau ada yang percaya kepada Al-Quran aja, kalau yang tidak percaya ke Al-Quran, gimana Pak Kece? Orang itu? Ya kafir. Lo berarti Pak Kece kafir dong? Pak Kece kan nggak percaya Al-Quran. Kan saya berarti percaya. Saya percaya kepada Al-Quran, bahwa di surat 72
surat Qul Al-Jin ayat yang ke-19 di situ Muhammad dekat dengan jin. Makanya saya percaya bahwa ke Al-Qur'an, begitu media. Jadi saya percaya kepada Al-Qur'an. Muhammad itu dekatnya dengan jin. Makanya pengikutnya itu hati-hati nih, jangan-jangan media channel itu jinnya yang lepas itu bulan puasa. Pakai C, jin itu berguna pakai C. Pakai C, jin itu berguna sekali pakai C. Bagi saya kagak, jin itu setan, nggak ada berguna. Silakan sih? Yang lain ada mau bertanya silakan. Pakai C, itu di Yohanes 13 ayat 2 itu gara-gara setan itu Yesus disalib. Mau tanya aku Pak Kati. Ya silakan. Saya mau tanya ini sama dia Pak Kati. Boleh. Berguna gimana sih Pak? Saya jadi. Halo Pak Madia. Berguna untuk penyalipan Pak Yesus. Kalau tidak disuci Yudas oleh setan, tidak ada penyalipan, berarti proses penyalipan. Silakan bertanya dulu. Penyalipan itu. Halo Pak Madia. Pak Madia. Saya mau tanya sama Pak Madia. Kenapa sampai sekarang kalian terus? Iya gimana Halo Pak Madia. Iya, halo. Kenapa gimana, sampai sekarang kalian itu terus bersaksi sama Nabi Muhammad? Jadi kapan itu disahkannya dia jadi nabi? Kenapa terus bersaksi terus sampai sekarang? Kapan itu disahkannya? Saksi itu pengakuan diri, kawan. Saksi itu pengakuan diri, bukan saksi seperti di persidangan. Beda, pemahaman saksinya beda, kawan. Ya, beda. Iya, kalau seharusnya kan kalau kita udah tahu itu memang betul Nabi, ngapain kita terus bersaksi? Saksi itu untuk ikrar diri, pengakuan kepada seorang Nabi, gitu. Ya. Benar, tapi terus kenapa terus kita bersaksi bahwasanya dia nabi? Kenapa? Jadi kapan disahkan dia jadi nabi kalau kita bersaksi terus? Agar nggak seperti Pak Kece, pindah-pindah agama itu jadi murtad. Kalau umat Islam begitu, kan iman kan bisa turun naik. Nanti seperti Pak Kece jadi murtad. Itu seperti itu. Makanya umat Islam itu bersaksi pengakuan diri itu agar tetap gitu loh Pak. Jangan seperti Pak Kece. Benar, tapi kan seharusnya kalau memang benar dia nabi, ngapain kita terus bersaksi maksud saya? Iya, kan agak itu tadi. Orang-orang Islam itu kan orang tua ada yang turun naik imannya. Seperti Pak Kece itu kan jadi murtad. Berarti dia saksi sekarang, ternyata besok bisa berubah. Nah itu makanya diulang-ulang biar nggak pindah-pindah agamanya. Tapi kan kalau sudah ada di kitab suci kita, misalnya di Al-Quran kan gitu ya. Nah, kalau udah memang benar dia nabi, ngapain kita terus bersaksi? Gitu maksud saya. Untuk menjaga Pak, jangan sampai jadi seperti Pak Kece itu jadi murtad gitu loh. Jadi seperti Pak Kece kan itu imannya berarti goyang itu. Ada setan, ada jin kan, padahal setan yang menolong penyalipan itu. Dalam proses penyalipan kan setan yang menolong memiliki Yudas. Ternyata dia percaya itu. Dia percaya setan iblis itu yang menolong. Itu kan dah lain lagi. Maksud saya begini, kan banyak nabi juga di Islam. Di Islam kan banyak nabi juga. Sebentar Kami ya kan? menyangkut diri saya. Kenapa yang kita bersaksi harus kepada Muhammad gitu? Sebentar saya mau jelasin dulu begini. Kenapa Muhammad kaca pindah dari gelap ke terang, dari walahu alam kepada ya dan amin? Karena di dalam Muhammad tidak ada keselamatan. Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya, ya. Mau bukti? Nih saya akan tampilkan ayatnya. Sebentar ya. Ini ada yang nggak beres ini. Mabok Pak. Ini. Jadi ini lelet ini. Ada yang ngerjain ini laptopnya. Jadi di dalam surat 46 Al-Ahqaf ayat yang ke-9 berkata, "Qul ma kuntu bin amina rasuli ma adri ma yu'alu bi wala bikum in atabi'u lama yuha ila wa ma ana ila nadirun mubin." Itu kata Muhammad, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku juga terhadap kamu.
Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanya memberikan peringatan yang menjelaskan. Muhammad tidak tahu masuk surga atau tidak. Saya tidak mau mengikuti nabi yang nggak jelas. Artinya nggak jelas itu surga atau neraka nggak tahu. Jadi itu bukan panutan saya, maka saya tinggalkan. Beda dengan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu ada kepastian. Jadi kalau ikut Yesus ada kepastian, kalau ikut Muhammad tidak ada kepastian, hanya walau alam bisawab. Itu nabi loh pangkatnya. Ya, saya bukan menghina karena ada ayatnya surat 46 Al-Aqaf ayat 9. Jadi saya tidak mau mengikuti jin karena Muhammad itu paling dekat dengan jin. Sebagaimana dikatakan surat 72 Al-Jin ayat 19. Sudah jelas di situ nabi yang paling dekat dengan jin adalah Muhammad. Nah, saya sadar bahwa saya tidak mau mengikuti ajaran jin. Walaupun kata media channel jin itu bagus. Ada jin Islam. Tapi saya tidak mau jadi ikut jin. Karena saya tahu tujuan jin adalah membawa ke neraka. Lihat saja kelakuannya. Boleh memenggal orang yang tidak seiman. Pendeta-pendeta yang radikal dipenggal. Para murtadin boleh dibunuh. Nah, itu kan ajaran jin. Makanya saya memberikan informasi ini kepada publik. Bahwa Muhammad itu dekat dengan jin berdasarkan surat 72 Al-Jin ayat 19. Tapi kalau saudara mau tetap jadi pengikut jin ya silahkan. Saya nggak memaksa. Saya cuma menerangkan bahwa yang dekat dengan Allah itu menurut Al-Quran adalah Isa Al-Masih, bukan Muhammad. Muhammad itu nggak ada ceritanya di Al-Quran. Tidak ada Abdullah di Al-Quran. Tidak ada namanya Aminah di Al-Quran. Tidak ada. Dalam kurung, Pak. Dalam kurung ada. Pak Kece, yang dekat sama Allah itu siapa sih Pak Kece? Pak Kece, yang dekat sama Allah Pak Kece. Pak Kece, yang dekat sama Allah tuh Nabi Muhammad kah, Yesus atau yang dekat sama Allah siapa? Menurut Pak Kece? Menurut surat 3 Ali Imran ayat 45 itu yang dekat dengan Allah itu namanya Isa Al-Masih ibnu Maryam. Wah, mantap Pak Kece ini. Betul itu Pak Kece. Iya. Yang dekat sama Allah itu memang Isa atau Yesus Pak Kece ya? Yesus atau Isa? Muhammad Kece hafal Quran. Mantap. Berarti Isa atau Yesus itu cuma dekat Pak Kece, cuma didekatkan doang, belum jadi Tuhan ya. Dia belum jadi dulu Tuhan. Lah. Oke, karena Ya. Kamu itu buta, makanya minimal dekat dulu lah. Ya, ya nggak apa-apa, saya ikutin Pak Kece. Mantap Pak dekat aja Kece. dulu. Nanti lama-lama nanti bisa masuk Islam Pak Kece. Dia cuma dekat Pak Kece, bukan Tuhan. Minimal yang dekat. Karena Isa Al-Masih itu bukan orang Islam. Isa Al-Masih bukan Islam. Yang Islam itu cuma Muhammad. Tapi dekat Pak Kece ya dengan Tuhan ya, dekat ya dengan Allah tapi dekat. Muhammad dekatnya dengan jin. Ya, Muhammad dekatnya dengan jin. Betul. Mending dekat Tuhan, Pak. Berarti Ayat jelas. Mantap ya nggak apa-apa Pak Kece. kalau jin di jini ojini, itu baik Pak, jin di jini ojini. Pak Kece, tapi kan jin berjasa loh dalam penyalipan Yesus, berjasa loh. Tapi jin yang jahat. Jinnya itu membisiki Yudas loh Pak Kece di Yohanes 13 ayat 2. Makanya ada penyalipan Yesus itu Pak Kece. Madia di mana dibilangkan Madia di mana dibilang Yesus dekat dengan jin? Di Yohanes 13 ayat 2 itu dibisikin loh, Yudas dibisikin oleh Yohanes 13 ayat 2 dibisikin oleh jin setan sehingga Yudas memberitahukan penyalipan Yesus, berguna dong. Jadi Yudas kan jin, jadi Yudas jin. Pak Kece kan bilang tadi dibisikin jin, dibisikin Yudas setan, bilang Pak Kece. Coba tunjukkan ayatnya dibisikin setan di Alkitab, tunjukkan ayatnya. Yohanes 13 ayat 2. Silakan baca. Bacakan. Silakan baca Yohanes 13 ayat 2. Jadi susah kalau ngomong dengan orang yang belum dibaptis. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Nah, berarti ini yang bisikin kan setan iblis nih kata MKC. Berarti penyalipan jadi itu ada di situ dibilangnya setan. Ada dibilang itu jin. Itu kan Pak Kece bilang menyamakan dia. Pak Kece kan bilang. Tapi kan di ayat itu nggak ada. Tidak mengatakan Yudas. Saya tidak mengatakan Yudas. Saya hanya mengatakan Isa Al-Masih dekat dengan Allah. Kamu jangan kamu jangan sembarangan ambil ayat tapi nggak jelas. Iya, kamu itu jangan bilang setan kamu punya itu pikiran.
Kamu itu Pak Kece punya bilang. omongan jangan dijual ke saya. Nanti kamu Yang dibilang Pak Kece, itu Muhammad yang dekat sama jin. Ya, itu Kan yang itu benar. jelas dibilang Pak Kece. Nah, Tapi yang dekat kawan, dengan jin itu Muhammad. Yang Iya, dekat tapi dengan itu Allah itu Nabi Isa. penyalipan Yesus kan berguna itu membersihkan Yudas. Dia kan berguna setan sama jin itu membersihkan Yudas. Iya, Karena jadi Tuhan- Judas kan bukan jin. Judas kan bukan jin. bukan jin, Judas kan tapi manusia. jinnya memasukin, jinnya merasukin, jinnya membisikin. Ya nggak ada itu kamu Media channel, ngarang-ngarang, nggak ada itu. Saya doakan dulu ya. Kamu saya doakan dulu ya. Nah, kamu sembarangan aja. Oh, oke ya. Sekarang kamu terima Yesus dalam hatimu biar kamu Silakan Yohanes 13 ayat 2 kawan. Saya doakan ya Silakan. kamu ya. Oh, haleluya. Ya, doakan Haleluya, Madini, haleluya. ditengking aja setan dalam hatinya ini, Engkau Pak. Tuhan Yesus yang telah mendatangkan media channel ke tempat ini. Tuhan, kuserahkan media channel ke tangan-Mu. Roh Kudus, bekerjalah pada media channel. Buka hati pikirannya agar mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agar mengerti apa yang disampaikan oleh Muhammad Kece. Dalam nama Yesus Kristus yang kuasa dan ajaib. Terbukalah hati pikirannya media channel. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya Amin. media channel Amin. buka hatinya dan sebentar lagi minta dibaptis. Haleluya. Itu aja. Karena memang kalau mencurahkan air kepada gelas yang tertutup memang akan sia-sia air itu. Jadi kalau Jin media kan channel berguna, kata memberikan Anda. firman Kalau Tuhan kata- sampai doer pun nggak bakal masuk karena hatinya masih menutup. Coba membuka hati dulu biar mengerti gitu loh kebenaran. Ya karena jin-jinnya itu masih ada di media channel di hatinya begitu. Ya, Pak Kacet, ini bisa sih Madia ini. Paulus aja bisa dirubah kok dari mundur-mundur Iya, orang saya Kristen percaya. bisa sadar. Apalagi Muhammad siapa? Maida Channel cuma ngomong-ngomongnya yang sadis kan iya. pastilah dia bisa di. Kalau Oke. bisa aja dari lima perang bunuh-bunuh ini bisa berubah apalagi. Nah, saya mau ngangkat Pak Darwin nih, Sama dia. Muslim apa Kristen nih? Islam apa pengikut Yesus? Silakan. Shalom, Pak Darwin. Salam, salam Pak, salam. Oh, shalom. Shalom. Mau bertanya kepada media channel, silakan. Dari tadi Pak, saya mau mengemukakan pendapat saya. Dari tadi saya dengarkan ada diskusi ini. Saya sangat tertarik sekali, cuman Iya. saya mau menanggapi beberapa hal. Satu dulu mengenai kesaksian. Tadi media channel bilang bahwa dia selalu bersaksi. Itu sebagai ikrar. Oke, boleh-boleh saja. Ya. Umat Kristen pun begitu. Ada kesaksian. Kita harus bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin mereka juga seperti itu. Benar. Cuma, apa yang mereka saksikan itu, apakah merupakan suatu kepastian atau tidak? Nah, bagi kita orang Kristen, kita bersaksi memang itu harus nyata dan hidup dalam hidup kita. Iya, benar. Nah, jadi apapun pendapat mereka, itu sah-sah saja menurut keyakinan mereka. Tidak bisa kita paksakan itu. Cuman kita kasih penjelasan. Apabila mereka tidak menerima, ya apa boleh buat. Kita berdoa supaya mereka ketika masuk ke channel ini, mudah-mudahan hati mereka dibukakan Tuhan. Benar. Nah, itu saja Pak ya. Makasih. Terima kasih masukannya, Pak. Silakan yang lain mau komentar lagi dengan media channel, silakan. Ya, saya Pak. Boleh, boleh. Ya mungkin betul kata Pak Darwin ini. Pak Madia Channel ini sering masuk-masuk di channel apologet. Mungkin hatinya mulai digerakkan, tapi setannya izinnya masih besar, Pak. Karena enggak kebetulan dia masuk-masuk di sini kan. Ini kalau di Jamaah Roh Kudus ini jadi saksi yang luar biasa ini Madia Channel ini, Pak. Itu aja, Pak. Iya. Betul. Terima kasih. Ya, kita harus menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar Tuhan sesuai kriterianya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu kriterianya. Harus berlindung kepada Tuhan manusia. Siapa Tuhan manusia? Yesus. Ilahin nas, manusia ilahi. Siapa manusia ilahi? Yesus. Bisa menghidupkan orang mati, bisa berjalan di atas air, bisa membuat burung dari tanah, bisa menghidupkan orang mati. Itu manusia ilahi namanya. Yesus namanya. Gitu. Jadi Yesus itu sesuai kriteria dengan ketuhanan. Nah kalau Ka'bah nggak sesuai kriteria,
batu hitam, nggak mendengar, harus pakai toa, teriak-teriak siang malam. Nah itu nggak sesuai kriteria lah pokoknya. Allah itu kan maha mendengar. Kenapa harus teriak pakai toa? Kalau memang kalau maha mendengar, ternyata itu hanya budaya Arab yang diterapkan di dalam ajaran Islam. Pakai C, yang Allah pakai C. Allah yang malah mendirikan diri yang sendiri. Mendengar itu manusia pakai C, biar didengar. Kalau Allah mah mengetahui, toa itu gunanya untuk memanggil orang manusianya. Nah, manusia kan terbatas kemampuannya. Bukan. Kenapa? Kalau memang adzan itu untuk memanggil orang waktu sholat, kenapa nggak pakai waktu sholat saja? Kenapa orang lahir, bayi lahir pakai adzan, ada bencana pakai adzan? Apa itu alasannya coba? Media channel, silakan. Oh. Silakan. Mic-nya di mute. Jangan mute dulu. Halo, tes 1 2 tes. Nah, Begini Pak Kece, mengapa sih setiap ada apa-apa Allahu Akbar? Karena semua peristiwa di dunia ini tak lepas dari ruang lingkup kemaha-kekuasaan Tuhan. Makanya umat Islam itu mengucapkan Allahu Akbar terus. Karena tidak lepas dari kesyukuran memuji Sang Pencipta itu Pak Kece, gitu loh. Makanya Allahu Akbar itu makna yang besar kata-katanya Pak Kece. Termasuk mempersekusi ya. Pertanyaan saya itu ngerti nggak itu kata Allahu Akbar itu maksud tujuannya gitu. Ngerti nggak mereka yang mengatakan Allahu Akbar itu? Sekarang tanya media channel aja, ngerti nggak maksud tujuannya Allahu Akbar itu apa? Tujuannya Allahu Akbar itu minta keridaan dari Sang Pencipta Pak Kece. Dari Allah yang menciptakan itu minta keridaan tujuannya. Makanya ada kata Allahu Akbar. Itu di mana dalilnya itu? Minta keridaan. Itu di mana dalilnya itu? Buka surah Al-Maidah ayat 3, keridaan Allah di situ Pak Kece. Surah Al-Maidah ayat 3 ya. Yang saya heran kan begini, meledakkan bom Allahu Akbar, membunuh Allahu Akbar, kan itu emang eksekusi orang lain juga Allahu Akbar, kan aneh. Di mana mengagungkan Allahnya? Allahu Akbar itu kan Allah Maha Besar, kan begitu. Membesarkan Allahnya itu di mana gitu. Kalau nanya pribadi sih dia nggak bisa jawab. Itu pribadi orang masing-masing. Kalau ajaran Islamnya dia jawab. Dia tahu. Ya, kalau begitu jangan bicara karena ini didengar publik. Jadi media channel malu-maluin umat Islam. Begitu. Kalau Anda berbicara seperti itu, cuma bisanya ngeles dan takiyah, Anda lebih baik mundur. Ya, begitu. Malu umat Islam kalau begitu. Pak Kece. Iya. Pak Kece. Iya. Saya mau nanya Pak Media ini, boleh Pak Kece? Boleh. Kenapa keluar dia? Pak Media. Pak Media. Okay. Pak Media. Iya, belum saya dijawab mau nanya. tadi pertanyaan Madia, belum dijawab pertanyaan Madia, mengapa pada saat penyalipan Yesus itu setan sama iblis berperan? Apakah itu salah satu bagian juga penting jin sama setan itu dalam ajaran agama Anda? Itu kan berperan memisikin Yudas. Nah itu kan artinya gitu. penyalipan itu kan Jadi berperan begini, juga dalam jin iblis. Begini, Selama ini kan tidak suka jin. Nah ternyata di ajaran dia itu iblis, setan, jin kan malah menggoda Yudas agar disalibkan Yesus. Nah ini belum dijawab oleh Pak Kece. Udah bisa jawab nih ya. Kenapa lebih disalib itu tentang Yudas? Karena media channel itu tidak mengenal jin, tidak mengenal setan. Maka dirinya jadi jin dan setan melawan, menghalang-halangi agar orang tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah jin-jin seperti inilah yang masuk kepada media channel. Tanpa dalil. Begitu, jangan begitu. Tolong dijawab punya dulu. motor, punya takia doang, tapi tidak punya itu kan dalil. berperan Pak Kece, berperan dong. Berarti kan selama ini kan jadi gini, Pak Kece, kalau orang lagi bela jinnya ini. dengerin dulu, kalau orang lagi Dia mau jin diakui di Alkitab. Saya tidak mengakui jin, bahwa jin itu memang setan. Nah kalau media Dia utusan jin Pak Kece, supaya Pak Kece mengakui jin, makanya dia kampanye nih. Iya, jin itu semacam media begitu. Ngejel, ngotot, tambah dalil gitu. Oke, silakan tadi yang mau bertanya ke Pak Media, silakan. Pak Media, boleh tanya Pak Media? boleh Pak, silakan. Tadi Bapak bilang kan ada Al-Quran, itu kitab suci. Kemudian untuk menjelaskan kitab suci kan harus ada tafsiran. Tadi Bapak bilang untuk menjelaskan, untuk memahami Al-Quran itu harus ada tafsiran.
Nah, yang pernah dibacakan oleh Pak KC, kenapa bisa lari tafsirannya dari kitab suci itu sendiri? Kenapa harus kitab suci itu tafsiran itu kita lebih kita yakini daripada kitab Al-Quran itu sendiri? Seolah-olah tafsiran itulah yang sah untuk dilakukan daripada Al-Quran itu sendiri. Ini gimana ini Pak? Apakah kita manusia mengkonfirmasi apa yang difirmankan oleh Tuhan baru dijalankan? Apa macam mana ini kira-kira? Macam mana kira-kira Pak jawabannya? Oke, karena untuk memahami Al-Quran, makna-maknanya itu kan ada, kita sebagai manusia yang biasa itu belum tentu benar apa yang dimaksudkan Al-Quran itu, karena keterbatasan kemampuan kita. Nah, makanya ada ahli tafsir yang menjelaskan itu agak jelas, maksud Al-Quran yang dimaksud itu jelas gitu loh. Makanya ada tafsirnya. Untuk memahami itu digali dari banyak aspek, dalam konteks-konteks ayat sebelum dan sesudahnya, dari sejarah asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat. Nah, banyak aspek Pak, hampir 5 aspek yang penting itu dalam penafsiran. Nah, nggak bisa langsung dipikirkan seperti otak kita membaca Al-Quran, ayatnya itu tafsirnya langsung dipahami seperti itu, letelek, nggak seperti itu, karena akan bakal salah. Kan risiko kalau bakal salah, memahami maksud Al-Quran jadi salah gitu loh Pak. Seperti itu. Oke, makasih Pak. Pak KC. Ya. Bapak KC pernah bilang sama saya, pernah bilang di YouTube ini, sesuai dengan apa pernyataan yang dikasih tahu oleh Pak Madia tadi, bahwa siapa yang menuliskan dengan tangannya sendiri, terkutuklah dia. Macam mana ini isinya Pak? Pernah Bapak bacakan itu di Al-Quran? Surat 2 Al-Baqarah ayat 79 mengatakan, barang siapa yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, kemudian dikatakan ini dari Allah, maka akan celaka, akan masuk neraka, begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya gini Pak, Bapak pernah bilang seperti sholat 5 waktu itu tidak ada di Al-Quran. Ini gimana nih Pak kemungkinan kebenarannya nih? Nah, biar media channel yang jelasin, soalnya itu kan ranahnya media channel. Silakan aja media channel jelaskan itu tentang sholat tidak ada di Quran. Yang bilang sholat 5 waktu tidak ada di Al-Quran siapa Pak? Kenapa bilang begitu? Kemarin Bapak, kalau memang ada, tolong carikan ayatnya di mana bahwa sholat 5 waktu di Quran. Silakan cek media channel. Katanya orang Islam. Tampilkan, sebutkan ayatnya di mana suratnya. Siapa yang bilang sholat 5 waktu tidak ada di Al-Quran? Siapa yang bilang? Siapa bilang? Biar kelar dulu masalahnya. Saya yang bilang. Kalau Anda punya bukti, iya, saya yang bilang. Kalau memang Anda punya bukti, silakan tunjukkan di surat ayat berapa sholat 5 waktu itu. Oke, Madia jelaskan dulu ya dalam posisi ini. Dalam Islam, di Al-Quran itu digambarkan dalam posisi 3 waktu. Nah, dari 3 waktu itu ada 2 waktu yang termuat di dalam ayat itu. Makanya jadi 5 waktu, pemahamannya seperti itu. Di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 3 ayat 17 sampai 18 itu penjelasan di situ semuanya terjawab dengan 5 waktu. Karena disitulah dalilnya gitu loh, dalam Ar-Rum ya, dalam Ar-Rum ayat 17 sampai 18. Nah, An-Nisa ayat 4 sampai An-Nisa ayat 103. Di situ dalilnya. Seperti itu kamu ya. Oh, oke Pak. An-Nisa ayat 4 itu tentang kawin Muhammad. Ya, ayat 3 tentang kawin Muhammad punya istri 4. Tadi itu penjabarannya, saya bacakan ini. Penjabarannya kan dari cerita tentang kawin itu. Kenapa kamu dilarikan ke sholat? Gak ada hubungan. Coba Anda kupas Ar-Rum dulu. Kupas Ar-Rum 17 sampai 18. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari. Nah, di dalam ayat ini sudah termuat. Dalam bertasbih dengan sholat beda, media channel. Jangan ngarang bebas di sini. Bertasbih dengan sholat itu beda. Silakan Anda bantah, tapi dalam Islam itu ada yang terbukukan sudah tafsirnya. Ya kita nggak bisa berpikir lepas lagi liar. Kalau boleh saya boleh pakai cek kan berpikir asumsi sendiri ya itu berarti ajaran Islam ngaco dong kalau saya boleh menafsirkan ya. Kalau saya boleh menyimpulkan berarti ajaran Islam ngaco kalau begitu. Sesuai kedatangan media. Dalam Islam itu tidak boleh lagi menafsirkan karena sudah ada tafsir yang sudah jelas, sudah baku. Anda tidak ada kemampuan menjelaskan itu pakai C karena Anda tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa ngaji, nggak bisa
memahami Al-Quran nggak bisa, ya bagaimana bisa Nah, mampu? inilah yang korban tafsir. Ini korban orang Arab, ini kalangan orang Arab nih. Kalau Madya sih menilai Pak Kece, kalau tidak ditafsirkan orang akan bakal bingung Pak Kece. Bakal bingung. Contoh, Madya contoh di dalam Bible Anda kan perang naga, pelacur masuk duluan ke dalam surga. Itu kan orang berpikir, oh enak jadi pelacur dong, baru bisa duluan masuk surga. Nah itu orang berpikir begitu nanti. Makanya harus ada penjelasan itu tafsirnya. Ya, pelacur harus bertobat, bukan pelacur nggak bertobat. Nggak ada di dalam Bible itu, nggak ada Ngarang Bapak ini kayak nggak ada kayak pelacurnya yang ngarang-ngarang. nggak ada pelacurnya suruh bertobat di dalam itu. Saya baca, mana coba buktikan, tampilkan ayatnya. Iya, Tidak ada kalau disuruh tidak bertobat sudah pelacurnya. diampuni. Tapi Tidak ada informasi Mana pelacurnya ada bertobat di ayat itu. Pak. Bagaimana Anda bisa? Nah itu kan tafsir Anda sendiri. Anda yang ngarang-ngarang. Madya Ngarang lihat bebas. ada enggak? Ya, ada enggak pelacur bertobat? Ada lah. Maeda aja nanti bertobat ke ujungnya ini. Media channel ini. Oke Pak Madya Channel, itu aja pertanyaan saya. Makasih Pak, silakan. Lanjut dulu, saya lagi sarapan pagi. Nggak puasa Pak? Itu puasa bagi orang Arab, saya orang Indonesia, ngapain? Ini di Matius 21 ayat 31. Coba kawan-kawan. Kepadamu bahwa para pengumpul pajak dan pelacur-pelacur akan masuk ke dalam kerajaan Allah mendahului kamu. Nah ini kan pelacurnya tidak ada bisa ada bertobat. Baca ayat sebelumnya Pak. Bertobat itu artinya asumsi Anda sendiri, tafsir Anda sendiri kawan. Nggak boleh Bukan saya Al-Quran, loncat-loncat. Baca lengkap Pak perikopnya Pak. Loh, coba Itu mana di cara perikop baca mana yang menunjukkan kita. dia bertobat? Coba Madya mana tunjukkan mana Ya. yang menunjukkan dia bertobat pelacurnya. Coba Kitab mana? Al-Quran, Perikopnya. loncat-loncat. Coba mana perikopnya yang menunjukkan bertobat biar Madya dapat ilmu juga kawan, ya. Mana perikopnya yang Jadi menunjukkan ayat yang Bapak baca tadi, baca lengkap perikopnya, jangan ngutip. ya mana kawan ayatnya yang menunjukkan Ya, bahwa baca. Kamu kan buka Alkitab itu cari di mana kamu ayat itu? Di Google. coba maksudnya perikop mana yang menunjukkan bahwa dia Ya, bertobat perikop pelacurnya itu. Ayat yang kau baca tadi pasti nggak berdiri sendiri, tiba-tiba ada kayak di Al-Quran, itu pasti ada. Ya, sekarang mana Eh, ayatnya ya. itu tunjukkan Di dong, mana kamu kemana baca tadi itu? Di surat apa kamu kok yang cari, kamu tanya ke saya? di Matius 21 ayat 31. Nah sekarang yang menunjukkan dia bertobat. Ayat sebelumnya mulai dari ayat 1 sampai 31 itu dibaca supaya ngerti. Cuma dia baca nggak ada bertobat pelacurnya itu di mana, makanya kita tunjukkan di mana ayatnya yang dia ada mengandung kata tobat. Buka Coba. buka aja. Tidak Madya baca nggak ada, pelacurnya langsung los masuk ke surga. Maka masa ditemani pelacur di surga? Bukan, Beda. maksudnya ceritanya kenapa masuk surga itu ada ceritanya di situ pasti Pak Madya. Coba tolong tunjukkan, jangan ngarang dong, jangan tafsir Jadi kawan. kamu yang buka ayat itu kamu baca sendirilah. Nah itu kan bukan itu, Enggak. saya kan tidak ada kepentingan kawan. Saya hanya menunjukkan sesuatu di sini, menunjukkan bahwa di Tidak dalam kepentingan kau yang berkepentingan buka itu. surga gitu loh. Kalau orang Islam kan bidadari itu. Nah, pakai C pilih mana? Suka bidadari atau pelacur duluan masuk surga? Nah, dalam Islam bidadari. Enak mana? Pelacur sama bidadari. Nah, kan secara logika kan kalau Madya sih pilih bidadari daripada pelacur gitu loh. Iya, karena sama nabinya kan. Itu beda kan. Saya nggak sanggup bidadari kebanyakan. Saya sama Lo istri daripada aja. pelacur pakai C. Saya sama Daripada istri orang- saya aja sebulan sekali. pelacur Aduh, masuk- nggak kuat ini masuk ke 70 surga, apa bidadari enak udah gitu. loyo. Pakai C, masa pakai C mau masuk di dalam ditemani pelacur daripada bidadari kan suci orangnya. Di dalam surga Anda malah Matius 21 231 pelacur menemanin. Apa enak perempuan pesundal? Kira-kira enak mana pakai C? Menurut pakai C. Enak mana pelacur atau bidadari? Menurut surat 19 Maryam ayat 68 bahwa Muhammad dan pengikutnya itu akan digiring ke neraka jahanam, berkeliling di neraka jahanam sampai berlutut. Nah, sedangkan Isa Al-Masih tidak ada ayatnya masuk neraka.
Maka saya lebih baik mengikuti Isa Al-Masih yang punya kepastian masuk surga. Loh, Isa itu termasuk pakai C, di dalam itu semua manusia datang. Nah, Ya, Yesus ya. itu kan manusia di dalamnya. Karena Coba ayat baca. 55, ayat 55. Coba baca surah Maryam 71 Ya. tuh pakai C. Termasuk Surat Yesus loh, digiring juga itu masuk ke Enggak. dalam surga. Nah, coba Anda baca. Semua Dengerin. manusia akan mendatangi neraka. Coba Anda cek. Iya. Semua manusia Yesus apa Iya. manusia atau bukan? Yesus. Manusia apa bukan? Tapi ayat karena Yesus itu Tuhan, maka kembali kepadanya ke sorga sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat 55. Yesus itu Pakai C. kembali ke Yang sorga menciptakan kepada surga itu Bapa. Tuhan. Masa Tuhan kembali ke surganya sih? Dengerin, kan Oke. Tuhan telah menjelma menjadi manusia. Setelah selesai jadi manusianya ya kembali ke sorga, begitu. Sedangkan Muhammad nggak jelas anak siapa, bagaimana, maka wajar kalau dia kembalinya ke neraka, begitu media. Masa Tuhan kembali ke ciptaannya pakai C? Logikanya gimana? Tuhan masa masuk ke dalam keciptaannya sendiri? Merendahkan derajat Tuhan pakai C. Makanya Anda itu buka hati dulu. Siapa tuh Yesus sebenarnya? Siapa Isa Al-Masih itu sebenarnya? Coba Ya, kasih kalau dengan tahu otak dia. yang pemikiran yang dangkal ya nggak bisa lah mengenal Tuhan. Batu disembah, rebutan. Ya begitu. Jadi saya menjelaskan ke publik ini agar jelas, punya ilmu, mengedukasi. Makanya kalau orang sedang ngomong, dengerin dulu sampai tuntas. Setelah selesai ngomong, baru tanggapi. Jangan ngeyel di tengah, kamu nggak dapat ilmu, gitu loh. Kamu tujuannya mau kemana sih? Mau ke surga apa mau ke neraka? Gitu. Surga Kalau pakai C, ke surga. Ya, kalau Pakai ke C. surga kan, kalau mau ke surga, ingat itu surat Al-Imran ayat 45 dan 55. Sudah jelas itu menuntun ke surga. Isa Al-Masih, bukan Muhammad. Muhammad nggak jelas. Nabi Isa suruh mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Itu sudah jelas. Mana ayatnya? Di mana ayatnya Nabi Isa suruh ngikutin Nabi Muhammad? Kamu Pak Madia. Jangan asal ngomong di sini, ya. Coba kau baca di kitab yang tadi kau sebutkan itu ayat 32-nya. Kenapa dia masuk surga? Karena dia percaya, Pak. Kamu kalau begini nggak masuk surga karena kamu nggak percaya. Jadi kamu masih pelacur itu yang lebih baik dari kamu, Pak. Ngerti nggak? Gitu. Ini Mandi tanggapin dulu pernyataan Bapak ya. Kalau Mandi tanggapin. Ayat 32-nya baca, Pak. Pernyataan Selby ini. Saya tanggapin pernyataan Selby. Pak Selby kan mengatakan asal percaya masuk surga. Berarti habis orang Iya. percaya berbuat jahat masuk surga juga, Kak, Pak? Orang habis percaya, kemudian dia berbuat jahat, membunuh, merampok dan sebagainya. Apa masuk surga juga? Menurut Bapak? Orang kalau sudah percaya, Pak, pasti nggak berbuat itu. Loh, kita nggak bisa seperti itu, Orang Pak. Islam aja percaya Itu asumsi percaya namanya. nggak ada, Pak. Kalau orang sudah percaya dan melakukan firman-Nya pasti nggak akan melakukan yang buruk-buruk, Buktinya Pak. banyak. Beda dengan sampean tambah buruk tambah percaya itu kan. Faktanya banyak yang membunuh di perang salib itu banyak membunuh tuh, perang dunia itu banyak membunuh. Itu bukan dari Islam loh, Pak. Itu kan berarti mereka sudah percaya tapi tetap membunuh, melakukan kejahatan. Apa mereka masuk surga? Kalau yang membunuh itu pasti nggak percaya Tuhan, pasti. Itu, Pak. Beda, Pak. Sebentar. Perang jangan dibawa-bawa ke iman, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar. Perang nggak boleh dibawa ke iman. Agama itu kita mau pertahankan Perang. keyakinan. Beda di Ya. Islam, perang dibawa ke Bentar, iman. Pak. Nah, ini salah jadinya. Jadi gini, selama saya di Islam 36 tahun mempelajari ajaran Muhammad, tidak satu ayat pun yang mencatat di Al-Quran bahwa Muhammad itu masuk surga. Tidak ada ayatnya. Nah, itu Jadi juga, Pak. tidak ada ayatnya Muhammad akan menjadi juru selamat, tidak ada. Makanya saya tinggalkan itu ajaran itu. Begitu. Jadi yang ada Ya, itu jelas, Muhammad itu akan mendatangi neraka gitu. Nabi Musa Sebagaimana bukan Tuhan, pakai. benar. Ya, karena Muhammad itu bukan siapa-siapa. Di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya Muhammad itu. Makanya untuk apa dibanggakan, untuk apa didoakan. Ini bukan melecehkan loh. Bagi saya pribadi, nggak penting itu. Lebih baik mendoakan Pak Jokowi bagi saya. Pak. Karena Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Jadi untuk apa dibangga-banggain gitu loh. Mendoakan Ya. Pak Madia sekalian bisa sadar Kalau mendoakan terus. Madia saya Surga. mau. Biar terbuka hatinya, biar mengenal Tuhan Yesus. Baru saya doakan. Begitu. Pak Jokowi saya Doakan doakan. orang yang sudah mati kan udah bisa diapa-apain, Pak. Nah iya, dari Islam nggak ada apanya, nggak ada untungnya. Lebih baik Iya. Pancasila. Nah, Pancasila ini luar biasa, bisa aman Indonesia.
Kalau agama Islam apa coba manfaatnya? Ya kita harus pikir untung ruginya dah, ya. Begitu. Makanya lebih baik Pak bertuhan Pak daripada beragama Pak. Lah iya, Coba Pak tidak ada ya, coba beralog. benar. Itu Nabi Musa itu membunuh. Sebentar dulu, saya sambut Kenapa dulu ada- Pak Mabuk Agama nih, siapa nih? Apakah Mabuk dia Agama, masuk surga? selamat Nabi Musa. siang, salam sadar. Udahlah Pak Madia, nggak usah ngotot. Mabuk Agama. Nabi Kalau Musa Bapak membunuh. nggak percaya, Silakan, nggak sadar. usah. Kalau Pak Keluaran ngerti, 1 ayat ngerti 15 dulu. itu Nabi Musa. Bagaimana Anda Terus. ini Nabi Musa membunuh loh di Keluaran 1 ayat 15. Iya, yang saya heran Bapak itu masih mendoakan Nabi Muhammad yang sudah mati, Pak. Orang udah mati sudah tidak bisa diapa-apain. Gitu. Tidak ada korelasinya Pak. Kita bicara keselamatan surga ini. Kita bicara keselamatan Iya, surga. kan Bapak mendoakan Nabi Muhammad untuk selamat. Sudah nggak bisa, Pak. Sudah orang masih hidup bisa didoakan. Baik Kalau dia Yesus sadar, yang akan turun itu udah pasti. bisa selamat. Kalau udah meninggal udah nggak bisa, Pak, masuk surga. Kalau belum bertobat. Nabi Muhammad itu manusia yang memasukkan surga itu sang pencipta Pak, sang pencipta Allah Subhanahu Wa Taala yang memasukkan orang ke surga, termasuk Nabi Muhammad Iya, dimasukkan. tapi tidak bonus begitu, Pak. Ada harga yang harus dibayar, Pak. Bapak harus menginjil, mengabarkan firman, bukan berdoa untuk orang mati, Pak. Gak ada gunanya itu, Bapak melecehkan Tuhan Anda kalau begitu itu. Enggak, apa pentingnya ada korelasinya juga masalah surga, masalah keselamatan dengan Nabi Muhammad. Kalau Bapak korelasikan ke sana ada kepentingan. Jadi apa Bapak Bapaknya mendoakan apa? terus, mendoakan Ada terus. kepentingan, Pak. Pasti, Ada kepentingannya. Pak. Ada, Pak. Coba Bapak pikirkan tuh konsep ketuhanan Bapak tuh. Iblis berguna loh. Setan berguna membisiki Yudas loh. Itu berarti konsep ketuhanan Bapak itu masih labil. Bukan, Pak, konteksnya bukan begitu, Pak. Bapak ngerti Ya. nggak? Kita Tuhan jelasin, Yesus coba. itu mulai lahir sampai mati itu sudah dinubuatkan, sudah ada rencananya. Beliau Berarti lahir kalau itu rencana cuma berarti menggenapi Tuhan firman mau- Tuhan aja, Pak. Bukan Berarti kayak Tuhan berencana di tempat- sendiri ya. Tuhan berencana Iya, sendiri. karena untuk menyelamatkan kita manusia ini termasuk dia yang masih belum sadar gitu. Berarti Tuhan mengajari membunuh dong. Romawi kan diajari membunuh dong kalau berencana Tuhan. Enggak lah, itu manusia Pak yang membunuh, bukan mengajarkan. Enggak Loh, ada itu buktinya Tuhan mengajarkan. menyalip Yesus berarti diajari membunuh kah? Orang Romawi oleh Tidak ada ajaran membunuh. itu buktinya mati Yesus tersalib itu Pak, apa orang Romawi kan yang membunuh? Berarti kalau bilang Bapak itu rencana Karena dari itu Tuhan. bukan ajaran Tuhan membunuh itu, ajaran setan. Yang membunuh itu kan setan, kayak di surat Al-Jin itu, jin Pak, Itu setan berarti itu. penyalipan Yesus itu Pak, itu campur tangan setan, berguna juga setan, karena yang membunuh itu kan setan kata Bapak, orang Romawi kan setan, berarti Tidak campur tangan berguna setan. Pak, bagaimana mau membunuh, ada gunanya. Cuma perjalanan Tuhan Yesus Kristus itu sudah difirmankan, direncanakan oleh Tuhan sendiri. Kalau beliau tidak menjadi manusia mati, kita semua gak ada yang selamat, Pak. Itu klaim sepihak Pak. Itu kan kita lihat kejanggalan Klaim Pak. sepihak itu klaim Tuhan sendiri, Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Itu Pak Coba Bapak Madia. ngomong, masih setan berguna untuk menyelamatkan setan Pak. Santo Ya, jadi terserah Bapak mau terima atau enggak pemahaman Bapak itu ajaran membunuh. Itu terserah Bapak karena Bapak memahami berdasarkan cara-cara pemahaman di Al-Quran. Gitu. Kalau Bapak sadar, terima Yesus terus berpikir menurut Alkitab, pasti Bapak ngerti. Itu kan Pak Kacik kan? Benar. Nah, Saya ikut Banyak Pak Madia. Ini perlu sadar. Jadi saya menghargai Pak Madia karena cara berpikirnya masih versi Al-Quran. Jadi pasti Sebentar Saya teman-teman, ini mabuk agama nih, kasih kesempatan. Ya, saya berdoa Muslim aja apa sekali Kristen? waktu. Sebentar Terus. teman-teman. Silakan Ya, mabuk silakan, agama Pak. di unmute mic-nya. Mabuk agama. Ini lagi mabuk kayaknya ya. mabok Ya, whisky silakan. kayak Pak. Halo, Bapak Aceh. Selamat Iya. pagi. Selamat pagi. Salam sadar. Selamat pagi. Salam sadar. Salam sadar. Iya. Saya masih dengarkan aja dulu. Nanti saya bisa ikut serta. Iya, Islam apa Kristen apa pengikut Yesus? Pengikut Yesus atau Oh, puji Tuhan. Ini ada nih media channel yang belum nyadar nih masih mabok agama, ini masuk mabok Arab, lu kasihan. Jadi ini dibilangin Al-Qur'an berbicara. Surat 3 Al-Imran ayat 45, orang yang didekatkan dengan Allah itu Isa Al-Masih namanya. Nah, orang
yang didekatkan dengan jin itu namanya Muhammad bin Abdullah. Tertulis di Quran surat 72 Al-Jin ayat 19 gitu. Nah ini media channel ini pengikut jin. Mau ngajak kita supaya jadi pengikut jin gitu. Jadi ngejek dibilangin malah marah-marah dia. Dia mungkin dulunya ikut film itu kali, Jin dan Jun. Iya itu Jin dia. dan Jun pakai C, Jin dan Jun kan berguna pakai C dalam penalipan. Kalau Jin dan Jun baik itu. Jinnya si Jun. Media tuh berguna kata pakai C, Jin dan Jun tuh berguna pakai C. Untuk menyalip Yudas itu kan informasi dari Yudas, bisiki setan. Iya. Untuk menyalip. Oke, media channel. Begini media channel. Sebenarnya Anda itu arah tujuannya mau kemana? Begitu. Kok salah alamat kok bangga gitu. Kalau mau masuk surga ikutilah orang berasal dari surga namanya Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Jelas kok tertulis di Al-Qur'an, jangan ditafsir-tafsir lagi, jangan dilari-larikan lagi ke kitab lain. Sudah jelas. Orang berasal dari Allah kembali kepada Allah Isa Al-Masih bukan Muhammad bin Abdullah. Ikut Iya, makanya Madia ikut itu pakai C. Madia ikut Isa loh pakai C. Karena Isa kan kembali kepada Allah, ya kan? Nah, makanya Madia ikuti. Berarti Tuhan itu bukan Isa atau Yesus, tapi Allah. Itu Madia ikutin, kawan. Madia kalau Muhammad itu yang sampaikan hari ini kita renungkan dulu ya. Sudah pakai C. Oke ya, renungkan. Oke, Kan teman-teman, Allah itu. karena kita dibatasi dengan waktu ya, saya mau izin pamit dulu, udah 1 jam lebih. Jadi